Nah, Fahri akan bagi tips cara menempelkan atau how to mount Platycerium ridley into the bark. Hey sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat pasti nggak asing dengan tanaman ini yang sering disebut tanduk rusa, Platycerium. Platycerium is kind of fern. As you know, fern are plants that do not have flowers. They generally produce by producing spores. Jadi selama ini banyak yang masih menanyakan, Mas kalau seperti ini bunganya kayak apa? Jadi perlu sobat tahu bahwa Platycerium atau paku tanduk rusa ini termasuk tanaman paku-pakuan. Paku-pakuan itu dia tidak mempunyai bunga, tetapi perbanyakannya dengan spora. Yang biasanya paling menjadi favorit adalah Platycerium ridley. Platycerium ridley found in Sumatera, Borneo, Malay Peninsula, Thailand, Myanmar. Nama Ridley diambil dari Henry Nicholas Ridley. Dia adalah botanis peneliti pertama untuk Platycerium ridley. Platycerium ridley termasuk unik, jadi dia memproduksi spora di sendoknya ini ya. Jadi ini nanti memproduksi spora. Platycerium ridley ini sangat sensitif apabila dia kekurangan air. Ketika kita telat memberikan dia air, nanti dia daunnya akan mengecil. Jadi sebaiknya jaga kelembapan untuk Platycerium ridley. Udah kayak rusa belum? Jadi Platycerium ridley atau sering disebut EY ini adalah tanduk rusa, jenis paku tanduk rusa yang benar-benar mirip dengan tanduk rusa ya. Jadi karena daunnya ke atas, kemudian belah-belahnya juga mirip sekali dengan tanduk rusa. Kalau yang lain biasanya ke bawah ya, tapi untuk daun fertil dari Platycerium ridley ini dia ke atas. Nah, Fahri akan bagi tips cara menempelkan atau how to mount Platycerium ridley into the bark atau ke papan kulit pinus. Kalau dipakis gini Fahri nggak tahu, kurang seneng ya karena estetikanya nggak dapet. Jadi akan lebih cakep kalau kita tempelkan atau kita tanam di papan kulit pinus seperti ini. Sebenarnya ridley ini bisa ditanam di pot, tapi Fahri lebih seneng seninya lebih dapat, estetikanya bagus kalau kita tanam pada papan kulit pinus. Nanti lain waktu Fahri akan bikinin video cara menanam Platycerium di pot. Kita siapkan papan kulit pinus ya. Pilih papan kulit pinus yang tebal dan juga keras, yang agak panjang supaya nilai seninya lebih dapat. Sobat dedaunan, jadi kunci perawatan Platycerium ridley atau si EY ini jangan sampai telat air karena dia suka dengan banyak air. Ini kita lepas dulu ya. Ini kita lepas dulu Platycerium ridley dari papan pakis lama. Sebenarnya dia udah nempel ya. Jadi akarnya seperti ini, sobat bisa lihat. Akar dari Platycerium itu seperti akar kadaka atau yang biasa disebut mos hitam. Akarnya seperti ini. Ciri akar yang sehat berwarna coklat dan banyak serabut-serabut halus. Ini akarnya ya, akarnya sehat, banyak serabut-serabut halus. Kemudian kita juga siapin sphagnum moss. Kenapa pakai sphagnum moss? Karena keunggulan dari sphagnum moss itu lebih lama menyimpan air dan juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh Platycerium ridley.
Jadi kunci pokok dari perawatan Platycerium adalah jangan sampai telat air. Untuk cahaya juga jangan terlalu teduh. Kalau terlalu teduh biasanya nanti tumbuhnya akan mengecil, kira-kira cahaya 70%, karena habitatnya dia menempel pada pohon. Jadi dia ternaungi oleh tajuk-tajuk pohon. Ini cahaya yang dibutuhkan sekitar 70%. Ya, ini kita balut dengan sphagnum moss. Sini ya, kita balut sphagnum moss untuk menjaga kelembapan dari akar Platycerium ridley. Kemudian papan kulit pinus kita kasih pengait. Sobat bisa menggunakan pengait seperti ini ya, atau kalau nggak ada bisa pakai paku. Ini nanti untuk kita mengikat dan menahan benang. Supaya benangnya nanti lebih rapi. Sebenarnya langsung kita ikat bisa sih, cuman Fahri lebih senang seperti ini karena nanti lebih rapi ya. Ini pengaitnya atau penahan benang nanti sudah tertempel. Kemudian kita letakkan di sini. Ini kita beri sphagnum moss di sela-sela lekukan-lekukan dari kulit pinus untuk menjaga kelembapan dari Platycerium ridley. Kemudian kita letakkan di sini. Nanti dia lama-lama akan menempel sendiri. Akarnya akan mencari pegangan ya. Gampang banget. Ini kemudian kita ikat. Gunakan benang berwarna gelap supaya tidak terlalu mencolok. Walaupun nanti ketika ridley sudah memproduksi daun infertil, nanti benang ini akan tertutup oleh daun infertil. Jadi ciri dari Platycerium ketika akan memproduksi daun infertil, ini nanti akan berwarna coklat semua, coklat polos. Kemudian nanti akan ganti dengan daun infertil yang baru. Nanti akan menutupi daun infertil yang lama. Jadi mungkin kalau sobat yang masih awam mengira kalau warnanya coklat seperti ini akan mati atau kering, enggak. Tetapi memang fasenya seperti itu. Jadi ini nanti berubah coklat semua, kemudian baru tumbuh daun infertil yang baru. Ini daun infertil, ini daun fertil. Jadi daun fertil itu memproduksi spora. Spora dari ridley biasanya di sendok ini ya. Di bawah sini ada sporanya. Kemudian benang kita ikat ya di pengait tadi. Sobat biar lihat dulu cara mengikatnya. Ikat aja biasa di sini. Ikat, kemudian ridley kita tempelkan. Dan baru kita kuatkan dengan benang. Benangnya kita lingkarkan di sini atau kita kaitkan di sini, kita tarik lagi. Nah, seperti ini berulang-ulang ya. Ini nanti akan kuat. Sambil kita tarik supaya nggak kendor, jangan kasih kendor. Dan ini benangnya udah habis ya. Benangnya udah habis, kita kunci, kita tali di sini. Jadi kalau ada pengaitnya itu lebih gampang daripada kita ngikat muter. Kita kasih pengait. Ya.
Kemudian bagian atas ini biasanya masih ada sela-sela, kita beri sphagnum moss supaya untuk menjaga kelembapan dari Platycerium ridley. Apalagi ketika musim kemarau mungkin kita nggak bisa nyiram tiap hari. Kemudian sela-sela ini bisa sobat kasih pupuk lambat urai atau slow release Dekastar ya. Dekastar tinggi nitrogen atau seimbang 13-13-13 atau nitrogen yang lebih tinggi juga bisa. Pupuk slow release ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari Platycerium ridley. Ketika di alam dia mendapatkan nutrisi dari seresah daun, kemudian kotoran burung atau kotoran hewan yang ada di situ, membentuk ekosistem.